suku bunga acuan resmi masuk tren turun. 1 tahun terakhir, Bank Indonesia udah nurunin suku bunga 4 kali, dari 6,25% ke 5,25%. Dan angka ini, kalau kita mau bandingin sama historinya, masih bisa dibilang cukup jauh nih, dari suku bunga yang pernah di angka 3,5%. Nah, biasanya, kalau suku bunganya turun, langkah pertama yang bank lakukan, mereka akan turunin suku bunga deposito duluan. Bunga kreditnya, itu bakal nyusul sekitar 3-4 bulan setelahnya. Nah, di jeda waktu inilah pasar biasanya mulai nge-pricing ini sektor properti, kira-kira saham mana yang bakal diuntungkan. Ini artinya, saat ini mungkin bisa dibilang waktu yang menarik nih, buat analisa saham properti sebelum market keburu nge-pricing in potensi pemulihannya. Kalau kalian udah lama mantau sektor properti, ini bisa jadi turning point yang ditunggu-tunggu. Nah, dari 4 emiten properti, yaitu BSDE, CTRA, Pewon, dan SMRA, mana nih kira-kira yang terbaik dan punya potensi naik sampai 100%? Yuk tonton video terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau compare fundamental dan valuasi dari 4 emiten properti, yaitu BSDE, CTRA, Pewon, dan SMRA. Mana nih yang paling menarik buat dikoleksi, seberapa murah valuasinya, dan yang paling menarik, mana nih yang punya potensi naik paling tinggi? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, buat mulai analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik juga sama filenya, ada free sampelnya ya, yang bisa kalian cobain. Cek aja langsung di kolom deskripsi. Sekarang kita mau pakai dulu buat compare 4 saham properti. Nah, buat mulai analisanya, biasanya kita tinggal ganti aja ya kode sahamnya di sini sama kode sahamnya yang mau kita analisa. Langsung kita bisa lihat laporan laba ruginya, laporan neraca, arus kas, rasio keuangan, bahkan sampai valuasinya. Tapi karena di video ini kita mau compare ya 4 emiten properti, kita masuk ke menu komparasi di sini. Lalu kita tinggal masukin aja 4 emiten yang mau kita bandingkan ya. Yang pertama ada BSDE, lalu kemudian ada CTRA, lalu kemudian ada Pewon, sama satu lagi SMRA. Nah, setelah di enter, maka langsung kita bisa lihat ya komparasi side by side nih antara emiten untuk setiap poin yang mau kita analisa. Buat angka-angkanya sudah menggunakan data dari laporan keuangan yang terakhir ya, yaitu kuartal 1 tahun 2025, dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah, kecuali disebutkan lain. Nah, jadi nanti kita bakal compare ya, dari informasi umumnya dulu, lalu kemudian kemampuan profitabilitasnya, lalu kemudian hutang-hutangnya. Baru nanti terakhir kita lihat valuasinya, mana yang paling menarik. Oke, langsung aja kita coba bandingin ya, ke poin yang pertama dulu, yaitu soal kapitalisasi pasar atau market cap dalam miliar rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat, untuk 4 emiten ini, ternyata yang paling tinggi untuk angka market cap-nya adalah CTRA ya. Market cap-nya per video ini dibuat di tanggal 19 Juli tahun 2025 ada di angka 18,1 triliun rupiah. Lalu kemudian kedua terbesarnya ada Pewon di 17,4 triliun, yang ketiga BSDE di 16,9 triliun, dan yang paling kecil di sini ada SMRA ya, cuma 6,4 triliun aja. Nah, angka kapitalisasi pasar ini itu artinya kalau kita misalnya mau beli 100% saham Citra nih, kita butuh rokok kocek sebesar 18,1 triliun, maka kita bakal dapat 100% saham CTRA. Jadi semakin tinggi angka kapitalisasi pasarnya, biasanya juga berbanding lurus ya sama skala perusahaannya. Semakin gede perusahaannya, semakin gede juga angka market cap-nya. Oke, itu tadi soal kapitalisasi pasar. Sekarang kita lihat dari sisi harga sahamnya ya. Saat ini yang paling mahal ada di CTRA ya, dia di Rp980 per lembar sahamnya. Berarti buat beli satu lot, kita butuh Rp98.000 nih. BSDE di sini Rp800 ya per lembarnya, Pewon 362 dan SMRA di 388. Selanjutnya dari sisi jumlah saham beredar ya dalam miliar, ternyata jumlah saham beredar paling banyak ada di saham Pewon ya. Saham beredarnya ada 48,1 miliar. Sedangkan yang paling dikit di sini ada SMRA, cuma 16,5 miliar aja lembar saham yang beredar. Nah, oke, buat perbandingan 3 poin pertama ini adalah perbandingan informasi umum ya. Nah, karena namanya informasi umum, kita masih belum bisa bandingin ya mana yang terbaik di antara 4 emiten ini. Maka dari itu kita lanjut ya analisanya ke bagian profitabilitas. Sekarang, kira-kira mana nih yang paling bagus? Poin yang pertama di sini kita bandingin sales growth ya. Di sini ada year on year persentase. Ini artinya kita bakal coba membandingkan kinerja penjualan ya tahun 2025 yang disetahunkan
dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 kuartal 4. Nah, berdasarkan laporan keuangan terakhir ya, yaitu kuartal 1 tahun 2025, buat BSDE, ternyata dia punya potensi untuk mengalami penurunan ya, minus 21,27% dibandingkan dengan kinerja Q4 tahun 2024. Nah, kalau Citra di sini ada potensi minus 2,3% ya, Pewon di sini minus 6,7% dan SMRA minus 20,8%. Nah, ternyata dari sisi penjualan untuk emiten properti di sini proyeksinya masih negatif ya. Nah, meskipun angkanya negatif semua, tapi menurut saya sih masih masuk akal ya, karena kan suku bunga pengumumannya baru turun juga di bulan Juli ini. Sedangkan kinerja kuartal 1 adalah kinerja Januari, Februari, dan Maret. Nah, dari sisi penjualan di sini kita bisa lihat yang paling unggul adalah Citra ya, meskipun negatif, tapi di sini lebih kecil dibandingkan yang lain. Coba kita kasih warna hijau dulu. Lalu kemudian buat kedua terbaiknya, yaitu ada Pewon nih, minus 6,7% ya. Kita kasih warna kuning. Oke, ini poin profitabilitas yang pertama ya, sales growth. Sekarang kita coba lanjut lagi ya ke poin net profit growth year on year. Ini juga sama ya, kita coba bandingin antara kinerja 2025 yang disetahunkan, kita bandingin sama kuartal 4 tahun 2024 kemarin. Buat BSDE, di sini potensi penurunannya cukup signifikan ya, minus 70,6% nih, kalau kita bandingkan dengan kinerja tahun kemarin. Buat CTRA di sini positif, 24,2%. Pewon di sini ada potensi negatif ya, minus 41,9%, dan SMRA di sini juga potensi negatif nih, 30,6%. Dari sisi net profit growth, kelihatannya Citra ini cukup unggul ya, dalam menekan beban pengeluarannya nih. Salesnya agak turun, tapi net profitnya dia bisa positif, sampai 2 digit ya, 24,2%. Di sini kita tandain warna hijau dulu. Lalu kemudian untuk kedua terbaiknya ya, di sini ada SMRA, meskipun cukup gede juga ya, negatif angkanya minus 30%. Kita kasih warna kuning. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita lihat dari sisi gross profit margin atau margin laba kotornya. Semakin tinggi, semakin bagus ya. Kita bisa lihat angka BSD 62,8%, CTRA 51,3%, Pewon 55,1%, dan SMRA di sini 50,6%. Buat margin laba kotornya di sini nomor satunya BSDE berarti ya. Lalu kemudian kedua tertingginya adalah Pewon. Kita coba kasih warna lagi. Oke, buat margin laba kotornya udah kita lihat ya. Sekarang kita lihat margin laba bersihnya nih. Sama juga ya, semakin tinggi semakin bagus. Di sini kita bisa lihat paling tinggi di Citra ya, 24,2%. Lalu kemudian kedua tertingginya ada di Pewon, 19,4%. Nah, ini artinya Citra misalnya kalau dia jualan rumah ya, seharga 1 miliar, dia dapat untung bersihnya 240 juta. Kalau Pewon, dia dapat untung bersihnya 194 juta, BSDE 119 juta, dan SMRA cuma 113 juta. Padahal rumah yang dijual itu sama-sama 1 miliar di sini contohnya ya. Kita kasih warna lagi buat CTRA sama Pewon ya. Lanjut lagi, sekarang kita evaluasi dari sisi ROE-nya atau Return on Equity. Di sini juga sama ya, semakin tinggi angkanya semakin bagus. CTRA sudah double digit di sini 11,7% ya. Kemudian kedua tertingginya ada SMRA di 8,4%. Di sini buat BSD kita bisa lihat kecil banget ya, cuma 3,1% nih. Biasanya kalau buat ROE sih, kita kalau bisa nyarinya di atas 8%, kalau bisa 2 digit. Kenapa? Karena kalau ROE-nya terlalu kecil, di bawah 5%, ya mending kita deposito atau obligasi aja, returnnya masih lebih tinggi. Di sini kita kasih warna lagi ya, buat Citra sama SMRA. Nah oke, sampai sini berarti kita udah clear buat compare dari sisi kinerja profitabilitas perusahaan. Dari sales growth, net profit growth, GPM, NPM, sama ROE. Nah, di sini kita bisa lihat, ternyata yang paling unggul di segi profitabilitas adalah CTRA ya, sampai update kuartal 1 tahun 2025. Buat juara duanya bisa dibilang di sini Pewon ya, meskipun angka net profit growth-nya di sini negatifnya cukup kencang, minus 41%. Oke, dari sisi profitabilitas udah, sekarang kita lihat rasio hutangnya ya. Buat simple kita pakai rasio DER aja nih, debt to equity ratio. Nah, kalau rasio DER ini semakin kecil angkanya semakin bagus, kalau bisa malah di bawah 1. Di sini kita bisa lihat yang paling kecil adalah Pewon ya, cuma 0,52 kali nih. Lalu kemudian kedua terkecil ada BSDE yang di angka 0,66. CTRA juga masih oke sih, masih di bawah 1 ya. Tapi kalau SMRA sepertinya udah mulai agak ketinggian nih, di 1,78. Nah, rasio DER ini sebenarnya menghitung seberapa banyak sih hutang yang dimiliki perusahaan ya, kalau dibandingin sama modalnya. Kalau SMRA berarti di sini tingkat hutangnya lebih banyak 1,78 kali dibandingkan modal perusahaan. Jadi semakin rendah angkanya, tingkat hutangnya juga semakin kecil. Otomatis kemungkinan gagal bayar jadi lebih kecil juga. Kita kasih warna hijau buat Pewon dan warna kuning buat BSDE ya. Nah oke, lanjut lagi. Sekarang kita lihat dari segi pembagian dividennya ya. Nah, buat BSDE di sini angkanya 0% ya, karena memang ternyata perusahaan tidak rutin bagi dividen nih selama berapa tahun terakhir. Nah, buat dividen yield ini angkanya semakin gede semakin bagus ya. Kita bisa lihat paling tinggi di sini Pewon. Di harganya sekarang dapat dividen yield 3,59%. Buat CTRA 2,45% dan SMRA dapat 2,32%.
Berarti paling tinggi Pewon, dan kedua tertingginya ada CTRA ya. Kita tandain lagi. Nah oke, jadi sampai sini kita udah compare ya dari sisi profitabilitas dan hutang perusahaan. Sekarang kita lihat valuasinya nih. Kira-kira dari 4 ini mana nih yang lagi murah secara valuasi? Yang pertama kita lihat rasio PBV ya, atau price to book value. Patokannya di angka 1, semakin rendah dari angka 1, semakin under value atau murah. Di sini kita bisa lihat angka yang paling kecil adalah BSD ya, 0,41 nih, dan SMRA di 0,57. Nah, jadi bisa dibilang buat BSD sekarang posisinya lagi under value ya di harga sahamnya sekarang, menurut rasio PBV. Sedangkan buat CTRA sama Pewon di sini sedikit murah aja ya, karena cuma sedikit di bawah angka 1. Sini kita tandain lagi ya, BSD warna hijau dan SMRA warna kuning. Oke, ini rasio valuasi menurut PBV. Sekarang kita compare satu lagi ya, rasio valuasi menurut PE ratio atau price to earning ratio. Nah, kalau rasio PER ini patokannya di angka 10 ya. Semakin rendah dari angka 10 semakin murah, semakin tinggi dari angka 10 semakin overvalue atau kemahalan. Sini kita bisa lihat yang murah ya menurut rasio PER ada Citra sama SMRA nih di angka 6,88 dan 6,72. Jadi coba kita tandain warna hijau dan warna kuning. Nah, buat rasio valuasi PBV sama PE ratio lebih better pakai yang mana? Kalau buat saya pribadi akan lebih cocok kita pakai rasio PE ratio ya. Karena kalau PBV itu kita membandingkannya sama nilai buku atau ekuitas perusahaan. Tapi kalau price to earning ratio kita membandingkannya sama laba bersih perusahaan ya. Dan yang namanya investor, ketika kita invest ke bisnis, itu kan kita pengennya cuan ya. Kita lebih lihat earnings-nya. Nah oke, kita udah compare fundamental dan valuasinya. Sekarang kita lihat ya, kira-kira mana nih yang terbaik dari 4 emiten ini. Kalau buat saya pribadi, ketika sudah membandingkan 4 emiten ini ya, kita bisa lihat warna hijaunya paling banyak di CTRA ya. Jadi secara fundamentalnya oke, dan valuasi juga masih oke ya menurut rasio PE ratio. Buat SMRA, kalau buat saya pribadi mungkin akan saya take out ya, karena net profit sama sales growth-nya di sini negatif cukup kenceng. Dan BSD juga kelihatannya begitu ya di angka kuartal satunya. Masih minus 70% buat net profit growth-nya. Nah, kalau kita bandingin CTRA sama Pewon ya, kelihatan warna hijaunya lebih banyak si CTRA ini. Nah, maka bisa dibilang nih, secara fundamental dan valuasi lebih bagus dibandingkan dengan 3 emiten lainnya. Nah, tapi memang sebagus apa sih si Citra ini dan berapa nih target harga wajarnya? Kita coba analisa ya, kita lihat grafik historis di sini. Kita ganti aja kode sahamnya sama Citra, CTRA. Nah, sekarang kita bakal coba analisa cepat ya, dari sisi fundamental dan valuasinya si saham Citra ini aja. Di sini ada informasi umum ya, nama perusahaan Ciputra Development Tbk, tahun IPO-nya sejak tahun 94 dan harga saham sekarang di 980 per tanggal 19 Juli tahun 2025. Kita lihat ya, dari sisi tren penjualan selama 10 tahun terakhir, di sini meningkat terus ya. Untuk laporan kuartal 1 terakhir angkanya di 2,7 triliun, jadi kalau disetahunkan atau dikali 4, di sini posisinya di 10,9 ya, atau turun minus 2,33% dibandingkan tahun 2024. Kita lanjut lagi, ada laba kotor, kita langsung lihat laba bersih aja ya. Laba bersihnya di sini potensi naik nih. Potensi all time high ya di 2,6 triliun dibandingkan tahun kemarin di 2,1 triliun atau naik 24,24%. Nah, ini berarti angka laba bersih kuartal satunya bagus banget ya. Kita lihat nih, tren EPS-nya di bawah. Nah, kita bisa lihat ya, tren earnings per share tahun 2025 kuartal 1 di Rp36, sedangkan tahun lalu itu di Rp26 aja. Jadi naiknya cukup signifikan nih. Dan apalagi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, di sini kuartal 1 biasanya bukan yang paling tinggi ya, bisa di kuartal 2 atau nggak di kuartal 4. Jadi mungkin nanti di kuartal 2 tahun 2025 atau kuartal 4-nya angkanya bisa lebih tinggi nih dibandingkan dengan Rp36. Jadi sampai sejauh ini kelihatannya masih menarik ya, apalagi tingkat suku bunga lagi trennya menurun. Lanjut lagi, sekarang kita lompat aja ya ke bagian arus kas. Untuk aktivitas operasi kita bisa lihat angkanya positif terus, bagus ya, berarti ada duit lebih banyak masuk nih dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kecuali tahun 2025, tapi ini masih kuartal 1. Masih punya 3 kuartal lagi ya, kesempatan buat angkanya balik positif lagi. Lanjut lagi ke angka total arus kas investasi ya, di sini angkanya negatif semua dan ini juga bagus ya, karena ini artinya ada duit yang keluar nih buat aktivitas investasi. Tujuan dari investasi kan itu bagus ya, memberikan keuntungan buat masa depan. Jadi memang untuk CTRA ini, dari sisi angka CFI bisa dikatakan cukup ideal ya, karena selalu negatif. Yang terakhir di sini arus kas pendanaan ya, di sini naik dan turun, dan idealnya angka CFF ini adalah negatif ya. Karena arus kas pendanaan, kalau angkanya negatif, itu artinya ada duit yang keluar nih, buat bayar dividen atau enggak buat lunasin hutang. Nah, karena beberapa tahun angkanya negatif terus ya, nah ini artinya perusahaan rutin nih bagi dividen dan bayar hutang. Jadi sekilas dari sisi arus kas juga terlihat cukup ideal ya. Sekarang kita lihat dari sisi rasio keuangannya. Nah, yang pertama di sini ada profitability margin ya. Ada 3, margin laba kotor yang paling atas, margin laba usaha yang tengah, dan yang paling bawah adalah margin laba bersih nih, atau net profit margin. Kita bisa lihat ya, trennya selama 10 tahun terakhir, posisi sekarang tergolong all time high. Margin laba kotornya 51%, margin laba usahanya 34%, dan margin laba bersihnya 24%. Jadi di tahun 2025 ini ya, update kuartal 1, misalnya Citra jualan rumah 1 miliar, itu dapat laba bersih 240 juta.
Dibandingkan dengan tahun 2017 nih, yang kalau jual rumah 1 miliar, mereka cuma dapat cuannya 140 juta aja. Jadi udah lebih membaik ya dari segi penghematan beban mereka. Lanjut, ada rasio ROE juga ya. Di sini juga all time high nih, angkanya 11,7% kalau versi annualized-nya ya. Tertinggi dibandingkan dengan kinerja 10 tahun terakhir. Lanjut ke bagian rasio hutangnya, debt to equity ratio ya. Di sini juga turun terus nih selama beberapa tahun terakhir. Nah, ini konsisten ya, sama angka arus kas pendanaan yang tadi. Angkanya negatif, jadi dia banyak lunasin hutang. Nah, oke, jadi dari segi fundamental tergolong menarik banget ya buat CTRA ini, apalagi didukung dengan sentimen potensi penurunan suku bunga ke depannya lagi. Nah, kalau kita udah lihat kondisi fundamentalnya seperti ini, tentu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah soal harga sahamnya ya. Apakah harga saham sekarang tergolong under value ya, murah, harga wajar, atau udah kemahalan nih? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita perlu lihat rasio valuasi. Ada rasio valuasi ya, di sini. Kita tinggal klik aja. Nah, buat rasio valuasi ada beberapa ya. Yang pertama tadi ada PBV ya, kita bisa lihat angka terakhirnya di 0,81. Tapi ternyata kalau kita lihat data 10 tahun terakhir CTRA ini biasanya angkanya di atas 1 ya, sampai 1,6 nih, pernah di tahun 2017. Nah, karena angka PBV-nya semakin tahun semakin turun ya, berarti harga saham sekarang makin under value menurut rasio PBV. Nah, kalau PBV-nya di 0,81 berarti target harga jualnya berapa? Nah, di sini saya ada dua strategi ya, membandingkan dengan average 5 tahunannya, dan membandingkan dengan fair di angka 1. Nah, sekarang kita coba baca ya, kira-kira target harga jualnya berapa kalau kita pakai strategi fair di angka 1. Posisi sekarang di 0,81, itu artinya angka 1 ini sedang terdiskon sebesar 19,3%. Dan kalau angka 0,81 ini balik ya ke angka 1, dia punya potensi gain sebesar 24% nih. Atau target harga jualnya di Rp1.215 dari yang sekarang itu Rp980 ya. Atau tergolong fair value nih menurut rasio PBV. Kenapa fair value? Karena tingkat diskonnya nggak terlalu tinggi ya, cuma di kisaran 20% aja. Nah, ini kalau kita pakai rasio PBV ya, target fairnya di Rp1.200. Tapi kalau kita pakai rasio price to earning ratio atau rasio PER, di sini kita bisa lihat nih, selama 10 tahun terakhir juga angkanya turun terus ya, yang berarti semakin lama semakin murah atau under value. Posisi sekarang di 6,88 ya, target umumnya di angka 10, dia punya potensi gain sebesar 45%. Yang berarti target jualnya di kisaran Rp1.425 nih, yang tergolong under value. Nah, jadi menurut rasio PER juga mengatakan harga saham sekarang citra under value ya. Di sini malah lebih tinggi, tingkat diskonnya 31%. Sekarang kita coba tambah lagi, rasio pembandingnya ada yang namanya price to earning growth ratio atau rasio PEG. Nah, kalau kita lihat rasio PEG-nya juga sama ya, makin lama makin murah nih ke sini. Dan target harga jualnya di Rp1.587 nih, atau punya potensi gain 62%. Yang tergolong under value. Nah, jadi beda-beda ya hasil kesimpulan dari setiap rasio valuasi, tapi udah dua ya mengatakan harga saham sekarang under value. Lanjut lagi ke rasio selanjutnya ada yang namanya PCFR, price to cash flow ratio. Di sini sayangnya masih belum bisa kita pakai nih, karena tadi ya kita lihat angka cash flow dari aktivitas operasinya masih negatif di kuartal 1 ini. Jadi kita bisa skip dulu. Yang terakhir ada rasio valuasi menggunakan EPS growth ya. Kita bisa lihat nih, untuk harga wajarnya ternyata di Rp2.100. Dengan tingkat diskon sebesar 53% dan ada potensi gain sebesar 115% yang tergolong under value menurut rasio EPS growth. Nah, jadi ternyata untuk harga saham Citra yang sekarang dia punya potensi naik sampai 115% ya. Target harga jualnya di 2.100 kalau pakai rasio EPS growth. Nah, tapi bener nggak nih bisa nyampe 2.100 harga sahamnya? Nah, itu tergantung lagi ya, seberapa optimis prospeknya terhadap emiten properti si Citra ini. Kalau misalnya kita pengen target harga jual yang lebih konservatif aja deh, nggak usah muluk-muluk sampai 100%, ya udah, kita mungkin bisa pakai rasio PER tadi ya. Kita pakai patokan gainnya di 45%, kita jual di 1.400. Dan kalau mau lebih optimis sedikit, kita bisa pakai patokan yang rasio PEG tadi nih. Kita mungkin jualnya di 1.500 aja, kita ambil gain 62% dari harga saham sekarang. Nah, kabar menariknya, ternyata bukan kita aja nih yang menemukan Citra sebagai saham yang menarik di video ini ya. Saya sempat baca-baca report dari Sekuritas ya, dan kemarin, tanggal 16 Juli, BRI Sekuritas itu melakukan analisa ya terhadap saham CTRA, dan mereka juga optimis nih. Di sini kita bisa lihat ya, buat rekomendasinya adalah buy saham CTRA dan target harga jualnya di 1.600 atau punya upside potensial sebesar 63%. Kurang lebih mirip ya sama analisa kita yang tadi. Nah, jadi memang kalau kita mau simpulin ya, harga saham CTRA sekarang sih masih masuk kategori under value ya, dengan kinerja fundamental yang cukup oke juga. Apalagi didukung dengan prospek penurunan suku bunga ke depan, harusnya jadi sentimen positif nih buat harga saham CTRA ke depannya. Meskipun sampai sejauh ini kita mungkin lihatnya CTRA positif semua ya, tapi ada negatifnya juga nih. Saya juga ketemu ada berita terkait dengan marketing sales ya dari Citra yang terakhir ini ternyata mengalami penurunan dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Nah, jadi baik lagi tetap harus hati-hati ya. Nah, jadi tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham.
Di sini saya hanya pure men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kalian bisa cobain file gratis sampelnya di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Saat ini udah ada 830-an emiten yang rilis laporan keuangannya dan direkap ke RDFA ini. Buat teman-teman yang pesan, nantinya bakal dapat free update berkala nih, minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus rekap laporan keuangan emitennya. Info lebih lengkapnya boleh cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang masih mau tanya dulu juga bisa ke admin nih, via DM Instagram di Jonathan Tamrin. Suka video seperti ini? Minggu lalu saya juga buat perbandingan 4 emiten perbankan. Buat yang pengen tahu mana yang terbaik buat dikoleksi, langsung aja cek konten yang satu ini ya. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya, biar makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.